Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang beta. Nah, beta di sini, materi tentang beta di sini dalam artian kita juga nanti akan belajar tentang single index model ya. Single index model secara sederhana saja. Nah, intinya adalah kita mulai dulu dari pengertian betanya. Beta dalam pasar modal itu apa sih? Nah, beta itu merupakan pengukur volatilitas return dari sekuritas atau return dari portofolio terhadap return pasar. Tahu returnnya? Return artinya pengembalian atau keuntungan dari sesuatu gitu. Jadi kalau kita bicara soal return sekuritas, berarti itu kita bicara soal return atau keuntungan dari saham gitu. Kalau return portofolio artinya dia pengembalian dari portofolio tersebut. Nah, jadi beta itu adalah dia itu gunanya adalah untuk mengukur volatilitasnya dari return sekuritas maupun return portofolio terhadap apa? Terhadap return pasar. Jadi keuntungan pasar itu bagaimana? Itu. Nah, beta itu merupakan pengukur risiko sistematik atau sistematik risk dari suatu sekuritas atau portofolio terhadap risiko pasar. Jadi dengan kita menghitung beta, kita bisa tahu risiko sistematik dari portofolio itu berapa, seperti itu. Nah, untuk volatilitas itu sendiri apa? Volatilitas itu merupakan fluktuasi dari return atau pengembalian atau untung dari sekuritas maupun portofolio yang secara statistik mengikuti return pasar dalam suatu periode tertentu. Jadi volatilitas itu apa ya, naik turunnya gitulah, naik turun dari pengembalian dari sekuritas atau portofolio. Nah, karena fluktuasi merupakan faktor yang mengukur risiko, jadi beta ini bernilai 1 itu untuk menunjukkan bahwa portofolio tersebut sama dengan risiko pasar. Jadi nilai maksimalnya adalah 1 kalau dia sama dengan risiko pasar. Seperti itu ya. Beta 1 juga berarti jika return sekuritas atau portofolio bergerak naik 1 poin atau turun 1 poin, return pasar atau keuntungan pasar juga bergerak naik atau turun dengan besaran yang sama. Jadi intinya kita akan menggunakan beta ini sebagai acuan apakah sekuritas atau saham kita itu sama dengan keuntungan saham kita itu sama enggak dengan keuntungan pasar gitu. Pasti bingung ya keuntungan pasar itu seperti apa. Keuntungan pasar kalau di pasar modal kita bisa menggunakan misalnya IHSG atau indeks JII atau indeks ISSI itu bisa menjadi pengukuran untuk return atau keuntungan dari pasar. Nah, bagaimana sih cara mengestimasi beta atau menghitung beta? Beta sekuritas itu menunjukkan risiko sistematiknya tidak bisa dihilangkan karena diversifikasi. Nah, beta sekuritas dapat dihitung berdasarkan data historis, time series, jadi data dari saham dari antar waktu ke waktu, seperti itu. Nah, beta pasar dengan menggunakan data pasar. Nah, biasanya ini contohnya tadi misalkan IHSG, lalu bisa juga menggunakan data return sekuritas dan juga return pasar untuk mengukur beta pasarnya. Selanjutnya ada beta akuntansi, yaitu menggunakan data akuntansi dari laba perusahaan dan juga indeks pasar. Dan yang terakhir itu beta fundamental yang menggunakan data-data dari analisis fundamental. Selanjutnya kita masuk ke beta pasar atau market model. Caranya yang pertama kita harus mengumpulkan dulu data historis return atau pengembalian atau keuntungan dari sekuritas dan return pasarnya kita hitung. Nah, beta dapat diestimasi dengan membuat plot garis secara manual atau dengan menggunakan regresi. Jadi bisa dengan diregresikan. Nah, contohnya untuk kodifikasinya, kodenya untuk return sekuritas I itu kita namain dengan RI dan return pasar kita namain dengan RM.
Nah, return sekuritas itu menghitungnya adalah PIT dikurang PIT-1 dibagi PIT-1. Artinya apa? PI pada T di sini artinya adalah harga dari suatu sekuritas atau suatu saham I pada waktu tertentu. T-nya ini waktu ya. T-nya waktu, I-nya itu sahamnya. Jadi harganya berapa nih harga dari sekuritas atau sahamnya? Misalnya harganya 500 gitu. Lalu PIT-1 berarti hari sebelumnya, T-1. Nah, kalau kita misalkan ini pada tanggal 2, berarti PIT-1-nya adalah pada tanggal 1. Nah, jadi harga pada hari kedua dikurang harga pada hari ke-1 atau hari sebelumnya dibagi dengan 1 hari sebelumnya. Itu juga dengan return market, yaitu dari market T dikurang MT-1 dibagi MT/1. Nah, misalnya kita gunakan return dari marketnya itu adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Nah, contohnya ini dari kita misalnya mengumpulkan nih, dapatlah return sahamnya 7,5 dari satu saham ya. Satu saham dia pada suatu tanggal tertentu returnnya 7,5%. Lalu return pasarnya 4%. Naik ke 4,5%. Nah, ini menggunakan dari data dari IHSG ya. Kalau tadi yang I-nya itu adalah yang ini maksudnya, yang ini menggunakan return dari sekuritas atau saham tertentu gitu. Nah, misalnya saham apa? Misalnya saham Astra seperti itu. Lalu ya untuk return pasarnya kita menggunakan IHSG gitu. Kita kumpulkan datanya. Setelah itu kita coba plot dengan manual, maka beta sekuritas dapat dihitung berdasarkan slope atau garis lurus dan dapat dihitung sama dengan 14 kurang 7,5 bagi 8/4 sama dengan 1,5. Itu menggunakan plot. Lalu dengan menggunakan teknik regresi, ini kan 14, lalu 7,5 dibagi dengan 8, ini 8, dan ini 4-nya. Nah, dapatlah 1,5. Nah, namun kita bisa juga menggunakan teknik regresi. Nah, persamaan regresinya inilah untuk menentukan beta inilah disebut dengan model indeks tunggal. Nah, itu yang kita pelajari saat ini. Model indeks tunggal ini didapatlah nilainya atau rumusnya adalah RIT atau return I pada T sama dengan A atau koefisiennya, lalu B beta, lalu return market return market MT ditambah error term. Nah, penjelasannya di sini ya. RIT adalah return untuk sekuritas pada tertentu adalah intercept-nya, sedangkan B adalah beta dari sekuritasnya. Nah, cara menghitungnya adalah dari kovarian dibagi dengan varian kuadrat, seperti itu. Nah, ini sering disebut sebagai risiko sistematis atau risiko pasar. Ada juga return pasar periode T itu dikodekan dengan RMT, dan error term pada hal ini diasumsikan 0 dulu ya, diasumsikan 0 error term. Misalnya kita pakai SPSS, lalu dapatlah return-nya berapa, betanya berapa, signifikansinya berapa dari data tadi ya. Dari data tadi kita masukkan, kita menggunakan regresi misalnya dengan Excel bisa, atau misalnya dengan SPSS juga bisa, dapatnya koefisien regresinya. Nah, jadi ini munculnya dari rumus tadi. Ini intercept, lalu ini betanya. Nah, betanya adalah 1437. Kita kembali ke yang tadi biar supaya nggak bingung. Jadi dilihat dulu yang ini ya. 0,20 ambilnya dari sini. Nah, ini interceptnya konstanta, lalu yang 1435 itu ambilnya di sini. Nah, kita kembali dari tadi, kita contohkan rumusnya. RIT A B beta RMT ditambah error term. Nah,
0,2 dan ini 1,435 RMT-nya. Oke. Next, bisa juga dengan menggunakan model CAPM.